Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Heri Subagio, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Diseminasi aksi nyata modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Latar belakangnya, masih adanya murid yang melanggar peraturan, padahal jika mereka melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Dari hal tersebut memunculkan gagasan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu bagaimana agar murid sadar dari dalam dirinya sendiri untuk dapat mentaati peraturan yang ada. Tujuan aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilannya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan murid. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat atas izin PLT Kepala Sekolah mengenai pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin mendiseminasikan bersama rekan sejawat. Selanjutnya, melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif bersama rekan guru sejawat di sekolah. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan lancar. Yang berikutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir yaitu dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kupang Kakung 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kupang 3, yang kami hormati rekan-rekan guru serta karyawan SD Negeri Kupang 3. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Syukur alhamdulillah di siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka presentasi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Heri Subagio untuk calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Selanjutnya susunan acaranya nanti kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya setelah pembukaan tadi sambutan sedikit, kita lanjut ke pemaparan dan contoh penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya kita simak
video singkat berikut. Ya, ini salah satu contoh budaya positif. Di pagi hari sebenarnya kita sudah melaksanakan, tapi alangkah baiknya kita saling mengingatkan. Di pagi hari menjemput di pintu gerbang, kita menyambut anak dan bersalaman. Selanjutnya kita sampaikan contoh budaya positif menyelesaikan kasus, tapi sayang ini tidak ada suaranya. Mungkin pakai mic apa ya Bu, dibantu biar suaranya anak terdengar, suara percakapannya. Mic-nya di situ aja. Yang penting, oh, saya ambil mic sebentar. Oh. Yang video kedua yaitu penyelesaian kasus siswa yang terlambat dengan cara restitusi. Kita simak kembali videonya sebelum ke materi. Karena masuk di frame jadi kepotong, tidak terlalu luas.
contoh video yang ketiga, penyelesaian kasus. Ini tidak mengerjakan PR. Tolong volumenya kecilin, volumenya sedikitnya. Masih terus banyak. Ya, cukup. Ya, itu tadi sudah ditampilkan 3 contoh video untuk penerapan budaya positif. Mari kita bahas penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya, Heri Subagio, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar. Mungkin dari video tadi atau penjelasan awalnya ada yang mau ditanyakan Bu Guru, atau nanti kalau mau ditanyakan tidak apa-apa. Lanjut mohon. Oke, lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter dan dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ada 4. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Yang sebelah kanan stimulus respon, yang sebelah kirinya teori kontrol.
dari realitas atau kebutuhan kita sama menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin kita semua sudah menerapkan disiplin positif di kelas masing-masing. Tapi saya ulas lagi di sini agar bisa disiplin positif itu diterapkan lebih maksimal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi di sini itu biar anak itu memahami dulu dia mau mengoreksi dirinya, bukan karena motivasi atau akibat paksaan dari kita seorang guru, atau bukan karena pujian atau hukuman juga. Dengan kita misal memberikan hadiah tertentu, itu juga menurut saya itu kurang baik, karena anak nanti akan nurutnya apabila dapat hadiah. Jadi biar anak itu termotivasi sendiri dari internal dirinya. Itu yang ditekankan di sini. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang tertib itu karena mungkin tidak nyaman atau mungkin nanti takut dihukum sama guru atau pak gurunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku anteng lah, menko digawe permen aku guru, kalau permennya gitu. Ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita gunakan yang ini, yang dominan nanti ke anak. Kita menerapkan motivasi perilaku yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, berarti agar aku nakal, aku dosa ya. Mungkin seperti itu biar dianya sadar atau koreksi diri untuk memotivasi kesalahan yang sekarang tidak terjadi di berikutnya.
Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Dari guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, hormat bendera di lapangan selama 1 jam. Itu adalah guru sebagai penghukum. Mungkin itu saya banyak melakukan itu sebelum mempelajari materi ini. Apabila ada anak yang kurang pas atau ada anak yang kurang tertib, diberikan hukuman. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kepadamu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, membuat orang lain bersalah. Jadi cara saya itu membuat anak itu down dulu biar bisa dikandani. Terus selanjutnya, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak. Contoh yang lain kali jangan seperti itu lagi ya. Nah, ini saya terapkan ke Mas Lian ini untuk guru sebagai teman, biar dia mau cerita, dia agak dekat, dianya juga tidak marah. Ini salah satu murid kita, kita terapkan dengan guru sebagai teman. Metode ini yang saat ini saya gunakan. Selanjutnya, guru sebagai pemantau, yaitu memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Setelah pulang, kamu bersihkan tempat ini. Jangan diulangi lagi ya. Itu guru sebagai pemantau. Kita mengawasinya, mengawasi perilaku-perilaku seseorang yang melanggar, diawasi, dipantau. Selanjutnya, guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita sampaikan dulu ke anak seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, yang paling baik ini metodenya guru sebagai manajer sebenarnya. Biar anak itu menggali dulu kesalahannya, biar dia koreksi dulu kesalahannya. Kalau sudah anaknya mengetahui kesalahannya, dia bisa memperbaikinya di kemudian hari. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sering menggunakan metode yang mana Bu Guru? Guru sebagai teman apabila mengatasi masalah, atau guru sebagai manajer, atau yang lainnya? Kolaborasi. Ya tergantung anak yang dihadapi.
tergantung kasusnya apa begitu ya. Iya. Posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai manajer lebih tepat diterapkan atau lebih sering. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini guru sebagai manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Saya lihat ibu guru di sini sudah membuat keyakinan kelas. Tadi saya masuk 2 kelas sudah ada keyakinan kelasnya. Saya juga akan belajar untuk menerapkan keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu terdiri dari 5, yaitu bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Misal dibuat dalam pernyataan positif, contohnya tidak boleh makan di kelas. Bukan kata-katanya seperti itu, tapi makan pada saat jam istirahat. Nah, itu pernyataan positif. Terus tidak boleh membawa HP atau membuka HP. Boleh membuka HP pada saat di rumah. Nah, berarti dibuat dalam pernyataan positifnya seperti itu. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas. Apabila tadi saya lihat di kelas 6, keyakinan kelasnya mungkin diterapkan di kelas 2 juga belum tepat. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berarti yang membuat kesepakatan itu anak memunculkan sendiri. Nanti kita sebagai guru menampung semua masukan atau aspirasi dari murid biar terjadi kesepakatan kelas. Misal, apabila tidak mengerjakan PR, bagaimana, ataukah harus bukunya diambil, itu tergantung kesepakatan kelas itu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contoh salah satu kesepakatan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ini yang bawah, menstabilkan identitas. Terus selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu segitiga restitusi, tahapan-tahapannya. Misal menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip
bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak didik. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak didik untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi semua kebutuhan dasar kita dengan baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip atau sifat-sifat positif yang dianggap penting dan dihormati oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, bahasa, atau latar belakang budaya. Beberapa nilai kebajikan universal antara lain: yang pertama, keadilan; yang kedua, keselamatan; yang ketiga, tanggung jawab; yang keempat, kejujuran; yang kelima, rasa syukur. Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yaitu ada 1 kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi boleh milihnya bebas, harus pilih apa ya. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin cukup itu. Sekarang saya mohon masukan dari Ibu Guru. Saya dalam melakukan atau melaksanakan mengajar di sekolah, dalam menerapkan pengajaran itu butuh masukan yang positif untuk lebih baik ke depannya. Saya mohon saran atau penguatan di materi ini. Oh Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan, dari yang saya sampaikan tadi. Kamera yang ini aja biar nanti 1 kali upload. Terima kasih kepada Pak Heri yang sudah menyampaikan pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan
penerapan pengalaman budaya positif. Dari tadi kami sudah diperlihatkan berbagai video tentang cara mengatasi atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan budaya positif. Yang ingin saya tanyakan tadi ada beberapa hal tentang bagaimana kita sebagai guru, ada 5 atau berapa tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir panjenengan dalam menciptakan budaya positif, baik itu di sekolah maupun secara umum di sekolah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu Sri pertanyaannya. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. kadang saya malah menggunakan nada lebih tinggi yang seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Begitu Bu. Ada lagi atau mungkin masih kurang puas? Terima kasih untuk tanggapannya Pak Heri. Ya, saya sangat setuju dengan pandangan Pak Heri bahwa selama ini saya pun sama seperti Pak Heri, kurang memahami bagaimana cara menangani masalah dengan murid. Kadang saya sebagai guru menerapkan sebagai teman atau apa yang sebetulnya masih kurang tepat nih Pak. Seharusnya sebagai guru kita memang harus bisa berperan sebagai manajer dalam menangani masalah menggunakan segitiga restitusi tadi yang sudah Pak Heri sampaikan. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Pusri untuk pertanyaannya dan tanggapannya. Saya juga untuk belajar untuk mengoreksi diri yang Selama selama ini memang belum tepat atau mungkin belum tahu, tapi setelah saya belajar tentang materi ini, saya jadi mengetahui bagaimana cara cara menyelesaikan kasus, bagaimana pendekatan kepada anak. terus biar anak itu mengetahui kesalahannya sendiri dan memperbaikinya dari dalam hati supaya ke depan anak itu setelah tahu kesalahannya tidak mengulangi lagi. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi saya bertanya, setelah tadi pemaparan dari Pak Heri mengenai pertanyaan Putu Sri, pengalaman seperti apakah yang pernah Pak Heri alami terkait dengan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah kita? Ya, terima kasih. Pengalaman saya menangani siswa Yang terlambat berangkat ke sekolah, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, menanyakan dulu penyebabnya anak itu terlambat itu kenapa, bukan terus langsung dihukum. Kamu terlambat, hormat di bendera 1 jam. Dulu mungkin seperti itu, tapi sekarang digali dulu penyebabnya anak terlambat itu kenapa. Terus selanjutnya validasi tindakannya salah. Kalau anak itu ditanyakan untuk sadar dulu, berarti kalau kamu tidur terlalu malam jam 11 hanya nonton HP, bermain HP, itu kamu keliru gitu. Terus untuk menanyakan keyakinan setelah kamu keliru, bagaimana untuk memperbaiki supaya tidak bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Ini benar-benar belajar buat saya, jadi menangani anak ini seperti itu. Terima kasih Pak Heri.
Ya, sama-sama Bu. Ini juga hal baru buat saya. Sing tadinya hanya menggunakan emosi, begitu datang terlambat ya, kamu dihukum karena kamu sudah terlambat. Kamu tidak mengerjakan PR juga dihukum, kamu tidak membawa buku juga dihukum. Tapi sekarang tidak langsung serta-merta dihukum, tapi digali dulu penyebabnya, terus biar anak termotivasi dulu untuk tidak mengulanginya. Begitu Bu, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi dari yang saya sampaikan. Monggo dari Bu Guru yang lain. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya berkaitan pemaparan yang panjenengan sudah sampaikan dari awal sampai akhir. Ada beberapa di sini yang berkaitan dengan materi, di mana setelah panjenengan mempelajari materi yang sudah disampaikan, kemudian berkaitan dengan interaksi dengan murid berdasarkan posisi kontrolnya, posisi manakah yang paling atau sering panjenengan lakukan atau dipakai di antara yang 3 tadi. Kalaupun sudah diketahui manajer itu yang paling bagus, bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang setelah pemaparan yang sudah disampaikan kepada kami semua? Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan juga sebagai motivasi buat saya Bu. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya menyelesaikannya dengan seringnya menggunakan metode manajer. Dengan manajer itu kita sebagai guru tidak sebagai langsung penghukum, tapi juga kadang sebagai guru, sebagai teman Bu, metode itu. Nah, paling sering guru sebagai manajer. Terus saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Setelah anak sadar dari kesalahan yang telah diperbuat, harapan kita sebagai pendidik yaitu siswa tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat itu, dan besok di kemudian hari anak didik kita menjadi anak yang baik, soleh dan solehah. Begitu, terima kasih Bu. Ada lagi? Oh iya, silakan Bu Dwi. Izin bertanya Pak. Ya, Menurut silakan Bu Bapak, Dwi. terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, apakah konsep-konsep itu sudah 100% baik atau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki lagi atau masih ada kekurangannya? Ya, terima kasih Bu Dwi Trianti. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus segera memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Itu yang harus diperbaiki dari dalam diri saya, supaya saya juga bisa mengontrol diri saya sebagai manajer dan menggali anak itu biar bisa mengungkapkan perasaannya, terus mengetahui kesalahannya, serta memperbaiki perilakunya. Begitu penjelasannya, Bu Dwi. Apakah kurang puas atau cukup? Sudah cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi Priyanti. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan?
Ya, silakan Bu Siti Rofiko. Sebelum mempelajari tentang segitiga restitusi ini, sebelumnya ini Pak Heri pernah menerapkan tentang apa tadi segitiga restitusinya ya. Ketika menghadapi permasalahan murid Bapak apa belum? Kalau iya, tahap mana yang pernah Bapak praktekkan dan bagaimana Bapak mempraktekannya? Pak. Ya, terima kasih Bu Siti Rofiko pertanyaannya. Sebelumnya, posisi kontrolnya saya sebagai penghukum atau pemantau, Saya dulu seringnya sebagai penghukum. Kalau ada anak melakukan kesalahan, saya hukum. Itu mungkin karena ketidaktahuan saya pribadi tentang bagaimana mengatasinya. Tapi setelah saya belajar tentang segitiga restitusi, tidak langsung menghukum siswa, yaitu dengan menggunakan metode restitusi. Pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Masih ada waktu, mungkin Publik atau Guru yang lain? sudah cukup. Terima kasih. Apabila sudah cukup pemaparan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Dan bermanfaat bagi SD Negeri Kubalong 3 dalam menyelesaikan kasus atau masalah-masalah yang terjadi di sekolahan. Dan kita atau saya pribadi selalu mengevaluasi diri, dan mohon saya juga diingatkan apabila saya kurang tepat dalam mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi di sekolahan ini. Setelah selesai rangkaiannya, 4648. ya. Ya, terima kasih. Tadi dari beberapa posisi kontrol restitusi yang terbagi menjadi 5, kita bisa mengevaluasi diri kita. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik. Dari beberapa posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, mungkin sekarang sudah tidak, anak melakukan kesalahan tidak langsung dihukum. Terus dengan posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, berarti digali dulu. Apabila anak ada yang bertikai, itu digali biar anak itu merasa bersalah, menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Terus selanjutnya dengan guru sebagai teman juga perlu kita laksanakan di situ, biar anak itu tergali apa yang ada di benaknya, biar mau cerita, mau sharing, mau mengungkapkan isi hatinya yang mungkin di dalam sini ngakal banget, itu marah,
bisa menyelesaikan, nanti kita bisa memberikan solusi. Terus selanjutnya dengan guru sebagai pemantau tadi, yaitu kita memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tadi contohnya sudah disampaikan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, setelah pulang kamu bersihkan tempat ini, jangan diulangi lagi ya. Nah, meskipun dengan guru sebagai pemantau seperti itu, anak juga akan mengerjakan hukumannya itu, tetapi tidak merasa dihukum. Beda dengan guru sebagai penghukum, langsung anak rasanya dihukum karena Pak Heri gitu. Tapi dengan guru sebagai pemantau seperti itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, setelah pulang kamu bersihkan tempat ini, jangan diulangi lagi ya. Nah, anak akan mengerjakannya dengan ikhlas, dengan senang hati, mungkin dihukum tapi tidak merasa dihukum. Terus yang paling sering digunakan yaitu tadi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu biasanya diterapkan kalau Pak Polisi itu nilang kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Oh, begitu diberhentikan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, tadi misal anak terlambat, kesalahanmu, iya Pak, saya terlambat datang ke sekolah, ini sudah jam 8. Terus pertanyaan lagi oleh gurunya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tadi karena bermain HP terlalu larut malam, tidurnya kemalaman, jadi bangunnya kesiangan, itu anak jadi terlambat datang ke sekolah. Terus ditanyakan lagi untuk penguatannya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu anak akan seperti berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan atau memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki kesalahannya supaya lebih baik lagi ke depan, tidak terlambat lagi. Begitu kira-kira yang saya sampaikan. Sudah cukup, Ibu? Kalau sudah cukup, kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima dua. Ya, terima kasih Bu. Notulen presentasi aksi nyata modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Heri Subagio, CKP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap, pada Senin 26 Agustus tahun 2024. Nama CKP-nya Heri Subagio. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Waktunya pukul 10 sampai dengan selesai. Tempatnya ruang guru SD Negeri Kubangkakung 3. Jumlah pesertanya ada 8 orang yang terdiri dari 6 guru, 1 calon guru penggerak, dan 1 petugas TU. Deskripsi kegiatan. Kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SD Negeri Kubangkakung 3 diawali dengan sambutan oleh calon guru penggerak, yaitu oleh Bapak Heri Subagio. Sambutan tersebut menyampaikan pesan dari PLT Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan berhalangan hadir karena sedang ada acara yang lebih penting di sekolahan induknya.
Beliau mempersilahkan acara diseminasi pada saat saya minta izin. Semoga berjalan lancar dan bisa diimplementasikan di sekolahan. Acara selanjutnya, pembacaan basmalah bersama-sama, dilanjutkan pemaparan aksi nyata modul 1.4, pemaparan dan penerapan budaya positif oleh Bapak Heri Subagio, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pemaparan aksi nyata modul 1.4, pemahaman dan penerapan budaya positif, diawali pemutaran video budaya positif, yaitu menyambut siswa di pagi hari dan bersalaman di depan pintu gerbang yang merupakan budaya positif dicontohkan dengan 3S. Salam, senyum, sapa di setiap pagi hari. Selanjutnya, pemutaran video kedua menyelesaikan kasus atau masalah siswa yang terlambat ke sekolahan dengan segitiga restitusi. Di dalam pemutaran video itu, meminta maaf karena suaranya dalam video tidak terdengar dengan jelas dan berusaha diperdengarkan dengan bantuan mic, tetapi suara percakapannya masih tetap kurang terdengar. Lebih terdengar suara intronya. Pemutaran video ketiga yaitu menyelesaikan kasus atau masalah siswa yang tidak mengerjakan PR. Pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Heri Subagio, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap, diawali penyampaian konsep-konsep kunci budaya positif perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, kebutuhan dasar, kemudian penyampai materi memberikan kesempatan apabila ada yang mau bertanya. Selanjutnya, tadi yang pertama pada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Dilanjutkan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol restitusi. Yang 5 posisi kontrol restitusi itu terdiri dari 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Selanjutnya, yang keempat, memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, guru sebagai manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. B, kesenangan. C, cinta dan kasih sayang. D, kebebasan. E, penguasaan. Yang ke-8 adalah sesi tanya jawab oleh rekan sejawat tentang pemaparan aksi nyata modul 1.4, penerapan budaya positif. Pertanyaan pertama oleh Bu Tusriarti menanyakan perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pertanyaan kedua oleh Bu Hesti Purnamasari SPD menanyakan pengalaman seperti apakah yang pernah Pak Heri alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Yang ketiga, pertanyaan ketiga oleh Ibu Soimah SPD. Yang keempat, pertanyaan keempat dari Ibu Dwi Priyanti SPD. Yang kelima,
Itu pertanyaan dari Ibu Siti Rofiko. Selanjutnya, setelah beberapa penanya, pemapar membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, selanjutnya pemapar menutup kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum ditutup, itu pemapar meminta saran dan pendapat, saran yang positif untuk membangun di kemudian hari supaya ada perbaikan. Demikian notulen dan daftar hadir kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Heri Subagio, SPD SD CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis oleh Sekretaris Ibu Dwi Priyanti, dicap dan tanda tangani oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Suhamdi, SPD SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.